آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ibu-ibu sekalian, para orang tua ya BSC yang bergabung di MBSC yang semoga Allah rahmati kita semua di kajian kita di pagi yang dingin kayaknya ya. Allah masih berikan kita taufik, hidayah, kesempatan untuk bisa bermajelis ilmu dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kajian kita di hari ini menurunkan berkahnya kepada kita semua, rahmatnya, rezekinya dan semuanya. Baik, materi kita hari ini pembahasan tentang akidah, yaitu tentu kita membahas dasar pertama dalam berakidah yaitu memahami dua kalimat syahadat. Memahami dua kalimat syahadat yang dengan itu ya rukun-rukun iman yang datang setelah kalimat syahadat mulai dari sholat, zakat, saum dan haji itu sangat dipengaruhi tentang keabsahan, kebenaran dan kekokohan dari kedua kalimat syahadat tersebut. Dan di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas syahadat yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah ya. Kesaksian kita bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah saja, dan kita sudah membahas tentang tafsir dari kalimat tersebut ya, dan beberapa kekeliruan sebagian kaum muslimin dalam menafsirkan la ilaha illallah tadi. Di antaranya ini kita sedikit mengulang ya. Biasa kajian pekanan itu kita sering lupa ya yang dikaji pekan lalu apa. Apalagi ini bulanan ya. Kalau bagi yang mencatat, di antara kekeliruan tafsir la ilaha illallah itu mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada sesembahan kecuali Allah. Itu oleh para ulama dianggap keliru dalam menafsirkan la ilaha illallah. Yang benarnya apa? Ngacung yang bisa menjawab. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Dapat hadiah ya. Ini dari warga ini. Ustadz ada 3 hadiah. 2 di masjid, 1 di Zoom. Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa tafsir dari tidak ada sesembahan tanpa hak ya, tanpa tambahan yang hak yang benar, ya hanya mengartikan tidak ada sesembahan kecuali Allah dianggap keliru. Mengapa? Yang dari Zoom boleh. Ini ada Indri. Oh, pakai bahasa Arab ya. Ini kalau bisa Indri bisa Indra. Oh, ya, karena bahasanya I, alif, nun, dal, ro, dan alif bingkeng. Kalau Indri itu pakai ya Indri. Kalau ini alif bingkeng ini berarti baca Indra. Ya Bu Indri ya. Umu Hafiz. Itu online ya? Apa di sini? Ada di sini. Oh iya. Udah kadung disebut. Mangga weh. Bu Indri, Umu Hafiz silakan. Ya, Pak. Mengapa arti tidak ada sesembahan kecuali Allah kok keliru gitu oleh para ulama, kata para ulama. Apa sih konsekuensi dari kalimat tersebut tidak ada sesembahan kecuali Allah? Kok harus ada tambahan
yang hak itu, yang benar kecuali Allah begitu. Mengapa? Sebatas tidak sesembahan kecuali Allah dianggap keliru. Ada yang tahu? Ini termasuk pertanyaan yang cukup berat ya. Karena sesembahan selain Allah itu batil sesuai dengan surat Al-Hajj ayat 62. Iya, sepakat itu ya, sembah selain Allah batil. Tapi maksudnya gini, mengapa kalimat tidak ada sesembahan kecuali Allah keliru gitu? Tidak ada sesembahan kecuali Allah keliru gitu. Makna tafsir itu gitu. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Kan terkesan kan benar kan? Tidak ada sembahan kecuali Allah. Berarti kan memang nah gimana? Sudah mendekati tadi jawabannya. Tinggal sempurnakan sedikit. Karena Allah Maha benar. Yang lain batil. Itu sih Terus? Pak catatan saya. Oh ya, baik. Ada yang bisa melengkapi? Atau sudah ya barangkali ini? Jadi gini, kalau arti tidak ada sesembahan kecuali Allah, maka kita mengatakan tidak ada sesembahan yang ada semua ini. Sesembahan banyak apa satu? Banyak. Jadi kalau hanya diartikan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti kita mengatakan tidak ada semua sesembahan yang disembah oleh manusia ini kecuali semua bernama Allah gitu. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Umahan. Tidak ada sembahan kecuali Allah. Sekarang gini kita artikan dulu. Sesembahan itu banyak apa sedikit? Banyak. Nah, berarti ketika kita menyatakan tidak ada sembahan, maksudnya tidak ada sembahan yang ada, yang banyak disembah oleh orang itu, kecuali semua itu adalah Allah gitu. Berarti kita mengatakan disembah oleh semua manusia itu bernama Allah gitu maksudnya. Ngerti nggak? Nah gitu. Berarti kalau dikatakan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti tidak ada sembahan yang disembah oleh seluruh manusia, kecuali itu bernama Allah gitu. Padahal tadi sudah sampaikan, itu tuh harus dipisahkan. Bahwa ya yang benar itu hanya Allah gitu kan, makanya mau ditambahkan tidak ada sembahan yang satu-satunya yang benar kecuali Allah. Kalau tidak ada tambahan yang benar, berarti kita menyatakan tidak ada sesembahan yang ada ini semua gitu kan, yang disembah oleh seluruh manusia, mau batil mau hak, itu semua bernama Allah gitu. Seperti misalnya ada orang yang menganggap sapi adalah sesembahannya, nah sapi itu bernama Allah gitu. Naudzubillah. Itu konsekuensi dari kalimat tidak sembahan kecuali Allah, makanya keliru banget gitu kan. Tapi kan banyak orang mengartikan begitu kan, tidak sembahan kecuali Allah. Maka kalau lihat konsekuensinya itu ternyata parah sebenarnya. Menjadi benar adalah bila kita tambahkan tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah saja. Tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah saja. Baru tafsir dari itu ya sesuai dengan konsekuensinya. Bahwa selain Allah adalah batil ya. Dengan surah Al-Hajj ayat 62 tadi ya, dzalika bi anallahu wal haq wa anna ma yad'u min dunihi wal batil. Itu Bu Indri, Umu Hafid dapat hadiah ya. Oh termasuk dari masjid ya berarti. Umu Hafid mah Bu Indri ada di masjid ya. Online. Ada di masjid Pak. Oh dari masjid berarti dapat hadiahnya 2 ya. Kan? Itu di Zoom 1, di masjid 1. Ini sih di Zoom juga ada nama beliau. Baik. Ya, kita masuk kepada materi kita ya. Arti syahadat yang kedua itu syahadat Muhammad Rasulullah. Sudah sampai di mana catatan syahadat Muhammad Rasulullah terakhir? Sudah dibahas belum? Konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ada 4 ya. Hah? Iya. Apa saja 4 perkara? Membenarkan ucapannya. Ya. Eh, kalau kalimat bahasa Arabnya tasdiqu fima akhbar. Membenarkan semua yang beliau kabarkan. Membenarkan semua yang beliau kabarkan. Yang kedua, menjalankan perintahnya. Yang ketiga,
menjauhi larangannya. Yang keempat, sahih. Apa dalil masing-masing? Tentang membenarkan apa yang beliau kabarkan. Karena Allah Subhanahu wa taala di awal surat An-Najm berfirman demikian. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Dan tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya, tapi apa yang disampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Adalah wahyu yang diwahyukan kepada dirinya. Maka karena ucapannya itu terbimbing oleh wahyu, maka tidak mungkin ya ucapannya mengandung kedustaan. Sehingga wajib kita untuk membenarkan semua yang beliau kabarkan. Ya. Kemudian yang kedua, itu An-Najm ayat 3 kalau nggak salah ya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kemudian yang kedua adalah menjalankan perintahnya. Menjalankan perintah apa yang beliau perintahkan. Dan menjauhi apa yang beliau larang yang ketiga. Berdasarkan keumuman dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr pada ayat yang ke-7, Allah taala berfirman, "A'udzusyaitonir rajim, wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Maka tinggalkanlah. Ya, Allah juga berfirman, "Atiullah wa atiur Rasul." Ya, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Ya. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali mereka yang enggan, yang tidak mau masuk surga. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggan, yang tidak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Maka Rasul berkata, "Faman ata'ani dakhalal jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku, dia akan masuk surga. Dan siapa yang tidak mau taat kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Kalau tidak mau masuk surga, berarti maunya masuknya ke mana? Ke neraka. Berarti tidak mentaati Rasul itu terancam dengan neraka. Ya, terancam dengan neraka. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Wa ma amartukum minhu fa'tu minhu ma amartukum bih, wa ma nahaitukum anhu fastanibu." Apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah. Wa ma amartukum bih fa'tu minhu, apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian maka kerjakanlah, dan apa-apa yang aku larang dari kalian maka tinggalkanlah. Ya, ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi Allah Ta'ala dan Rasulnya sendiri menyuruh kita untuk apa? Mentaati perintah Rasul dan menjauhi larangan-larangannya. Dan menjauhi larangannya. Kemudian yang keempat adalah apa? La yu'badullah illa bima syara'a. Dan tidaklah
Allah itu diibadahi ataulah tidaklah beribadah kepada Allah kecuali dengan melalui syariat beliau. Ya, melalui syariat beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak datang perintahnya, contohnya, tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Maka amalan itu tertolak. Sehingga Allah Subhanahu wa taala, nah ibu-ibu boleh bareng-bareng kita buka surat Ali Imran ayat 31. Ya, surat Ali Imran ayat 31. Yang ada HP tinggal googling, kalau ada mushaf tinggal dibuka. Itu kita bisa tambahkan yang kelima. Konsekuensi dari syahadat pada Rasulullah adalah apa? Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengalahkan siapapun. Ya, mengalahkan siapapun. Surah Ali Imran 31. Nah, coba ibu-ibu baca bareng-bareng. Ta'awud dulu ya. 1, 2, 3. Saya bacakan, ibu terjemahkan ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, jika kamu betul-betul mencintai, fattabi'uni. Aku di sini siapa? Rasulullah SAW. Maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Coba kita cermati baik-baik ayat ini. Ya. Apa yang menjadi sebab Allah mencintai dan mengampuni dosa seseorang berdasarkan ayat ini? Apa? Mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu dengan apa? Dengan apa-apa yang beliau contohkan. Jadi ternyata konsekuensi cinta Allah itu adalah ittiba kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang beliau sampaikan. Dan para ulama menyebutkan beribadah kepada Allah melalui syariat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu baik dari sisi satu caranya, dari sisi satu caranya, ya caranya harus kayak Rasul. Seperti misalnya Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni sholli," ya, dalam hadis Bukhari. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Jadi Rasulullah menyuruh kita agar salat kita sama seperti beliau. Bagaimana caranya? Kita memastikan salat kita seperti salat Rasul. Caranya bagaimana? Kalau kita sahabat-sahabat Rasul mah tinggal ikan weh. Rasul gerakannya apa, yang dibaca apa, kan simpel ya. Nah, sementara kita yang terpisah 1400 tahun yang lalu dari Rasulullah SAW, bagaimana kita memastikan atau menjalankan perintah Rasul agar sholat kita seperti sholat Rasul? Bagaimana caranya? Caranya bagaimana?
Yang online nih. Coba nih saya periksa yang online. Tapi yang nggak di masjid ya. Ummu Ilham. Ada di masjid nggak? Ada. Ummu Ilham di masjid. Yang online ini ada nih Ummu Ilham. Tapi yang tidak di masjid ya. Di masjid ya Ummu Ilham ya. Ummu Ilham kalau di masjid ngacung. Ada? Nggak ada. Oke. Berarti Ummu Ilham koneksi nggak ya sama kita sekarang ya? Apa Namanya ada. Oh, Ustadz ada. di Oh, ada tuh bener. di rumah Ustadz? Iya. Oke, oke. Apa tadi mau saya tanyakan tadi teh? Lupa. Bagaimana caranya? Oh, ya, ada. Bagaimana caranya, Ummu ya, Ilham ya? Kan Nabi kan memerintahkan kita untuk agar sholat kita seperti sholatnya beliau kan. Nah sekarang kita ini kan nggak bisa melihat Rasul sholat ya karena beliau sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Bagaimana kita menjalankan perintah beliau agar sholat kita seperti sholat Rasul? Caranya tuh, Bang. Ngerti nggak pertanyaannya? Ngerti ya? Baik. Silakan Dengan Bu. Dengan nah, Ustadz. Bismillah. Dengan melihat hadis hadis dan ya hadis-hadis ya tayyib saya. Dengan membaca dan melihat hadis-hadis ya. Ustadz Hadis-hadisnya yang sohe-sohe aja yang atau boleh yang yang sahih Ustadz. yang sohe? Sohe. Jawabannya demikian. Jadi cara kita menjalankan perintah Rasul agar sholat kita seperti sholat Rasul dengan cara apa? Kita membaca dan melihat hadis-hadis yang sohe tentang tata cara sholat. Pertanyaannya, betulkah? Ini pertanyaan umum ya, bukan Ummu Ilham saja. Betulkah kita sudah begitu? Kalau yang belum begitu, maka harus begini. Ya, jadi kalau selama ini sholatnya baru lihat-lihat batur gitu kan, baru lihat orang lain, baru lihat teman, berarti sholatnya adalah sholat ala teman, ala batur ya teman. Kalau sholatnya ala Rasul berarti dia pernah membaca hadis tentang tata cara sholat Rasul. Maka oleh karena itu ya saya nasihatkan kepada ibu-ibu ya, jalankan perintah Rasul, nasihat Rasul seutuhnya. Bila Rasul menyuruh kita sholat seperti beliau, pastikan sholat kita mulai dari mengangkat kedua tangan, apa yang kita baca, rukuk kita persis itu seperti yang Rasulullah kabarkan dalam hadis-hadisnya, ya, yang disampaikan oleh para sahabatnya tentang gerakan-gerakan Rasul dalam sholat, tentang bacaan-bacaan Rasul dalam sholat, ya. Terlepas nanti ada perbedaan pendapat satu dua pada perkara sholat itu sambil jalan. Tapi paling tidak sholat kita adalah itu betul-betul kita sudah baca hadisnya, ya. Sama ya kalau misalnya kita kita mau ya umur juga atau haji ya. Nabi bersabda, "Utu anni manasikakum, ambillah dariku tata cara manasik haji dan umroh kalian." Nah, ketika kita berhaji dan umroh, ya, alhamdulillah kalau kita misalnya sudah ya apa mengikuti travel-travel yang sunnah ya, alhamdulillah. Ya, para pembimbingnya itu mesti sudah pernah baca dalil begitu kan? Itu. Dan paling tidak kita pun juga berusaha untuk memaksimalkan agar apa? Ketika Rasul mengatakan ambillah dariku manasik haji kalian tentang umroh kalian, kita berusaha memang kita pernah membaca hadisnya. Kita berusaha untuk sudah membaca hadis tentang tata cara haji dan umrohnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Taib. Nah, saya minta ke ibu-ibu sekarang buka surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah yang bunyinya, ntar saya googling dulu ya. Ayatnya berbunyi wa minan nasi mayattakhidhu
min dunillahi wa minan nasi mayyattakhidu mayyat mayyattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Nah, ini soal Al-Baqarah 165. 106, ya 165. Coba dibuka. Ya. Surat Al-Baqarah 165. Sudah ya? Sudah? Nah, perhatikan artinya ya, saya bacakan ayatnya ya. Alhamdulillah. Wa minan nasi mayyattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa artinya wa minan nas mayyattakhidu min dunillahi andada? Siapa mereka ini? Siapa mereka? Orang mukmin atau selain mereka? Hah? Selain orang mukmin siapa mereka? Musyrik, betul. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Berarti siapa ini? Orang-orang musyrik. Lihat kalimat berikutnya. Apa kata Allah? Mereka itu orang musyrik itu yuhibbunahum kahubbillah. Apa artinya? Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Jadi berarti mereka mencintai Allah enggak? Tapi sama seperti mereka mencintai berhala-berhala mereka kan? Oke. Ini konteksnya konteks Allah memuji atau mencela? Apa sebab Allah mencela mereka? Karena karena me, Ya, makan titik, dengan yang lain. karena titik-titik rasa cintanya kepada Allah. Karena me, me, Menyamakan. menyamakan sahih. Karena menyamakan rasa cinta mereka kepada berhala seperti mereka mencintai Allah. Itu kalau sama berarti gimana? Mana gambar saya teh? Nah, kalau sama kan diajar kan? Ini kalau menyamakan rasa cinta berhala kepada selain kepada berhala kepada Allah sama nih. Itu dicela kan? Pada ini dicela kan? Lalu bagaimana dengan orang yang dia lebih mencintai berhalanya daripada mencintai Allah? Maka dia lebih lagi dicela. Lalu bagaimana lagi dengan orang yang murni mencintai selain Allah dan tak ada rasa cinta sedikit pun kepada Allah? Maka itu tentu lebih tercela lagi. Ngerti nggak? Kalau menyamakan rasa cinta selain Allah dengan Allah saja dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi mereka yang lebih besar cintanya kepada selain Allah daripada Allah. Dan lebih cilaka lagi bila mereka tidak mencintai Allah sama sekali. Ya. Maka di situ kita perhatikan bahwasanya konsekuensi mencintai Allah Subhanahu wa taala juga ada pada konsekuensi dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan konsekuensi cinta kepada Allah dia ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Suatu hari
Umar radhiyallahu anhu datang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilallahi, la anta ahabbu ilayya mimma siwa min kulli syai illa nafsi." Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya engkau sangat lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku. Jadi Umar mencintai Rasul, tapi juga masih ada rasa cintanya kepada dirinya sendiri. Maka kemudian Rasulullah berkata, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak sampai aku lebih engkau cintai bahkan dari dirimu sendiri. Maka Umar pun berkata, ya, la anta al-an la anta habu ilayya, ya, min nafsi. Dan sekarang engkau aku lebih cintai bahkan dari diriku sendiri. Rasul berkata, al-an ya Umar, sekarang engkau telah benar, engkau benar. Ya, maka seseorang tidak boleh mencintai, ya, selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mencintai Rasulullah di bawah dari kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di tempat yang lain Rasul bersabda, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak akan sempurna iman salah seorang dari kalian sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ya. Dan yang terakhir dari kajian kita pada hari ini berkaitan dengan syahadat Muhammad Rasulullah, yaitu rukun syahadat. Ada 2. Sudah belum? Hah? Sudah dibahas belum pada bulan yang lalu? Belum ya? Oke. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah ruknani, ya. Rukun syahadat Muhammad Rasulullah itu ada 2 rukun. Sudah belum? Belum ya? Yang pertama, ya, yang pertama adalah Rasulullah. Yang pertama adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah. Artinya apa? Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang harus tadi konsekuensinya tadi, yang harus dibenarkan ucapannya, ya, yang harus ditaati perintahnya, tinggalkan larangannya, dan tidak beribadah kepada Allah sesuai dengan syariat beliau dan dicintai. Itu rukun yang pertama, yaitu dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Dia itu Rasul, bukan manusia biasa. Maka karena dia Rasul, maka dia harus dibenarkan ucapannya, ditaati perintahnya, ditinggalkan larangannya, beribadah kepada sesuai syariat beliau dan dicintai. Rukun yang kedua adalah Abdullah. Dia adalah hamba Allah. Artinya Muhammad SAW itu adalah manusia, tidak memiliki satupun sifat ketuhanan. Betul dia adalah Rasul Allah, tapi dia juga manusia. Dia hambanya Allah. Artinya apa? Tidak boleh, ya, seseorang itu menempatkan Rasulullah sampai pada, ya, tingkatan Tuhan yang disembah. Ini haram dan itu syirik. Dan itu yang terjadi kepada kaum Nasrani, kepada Nabi Isa. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan umatnya, ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, At-Tirmidzi, Ahmad, Darimi, dan yang lainnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tutruni kama atarratin nasara ibna Maryam, innama ana abduhu wa qulu Abdullah wa rasuluh. Jangan, yang artinya,
janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana kaum Nasrani telah berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku ini hanyalah hamba-Nya Allah, maka ucapkanlah oleh kalian bahwasanya Muhammad itu adalah apa? Abdullah wa Rasuluh. Dia hanyalah hamba Allah, tidak memiliki sifat Tuhan. Dia adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang tadi konsekuensinya ya dibenarkan apa yang dia kabarkan, dilaksanakan, dia perintahkan, tinggalkan apa yang dilarang, tidak beribadah kecuali dengan syahadat beliau dan dicintai. Ini dua rukun utama. Ya. Maka bila seseorang kemudian ya melebih-lebihkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada tingkatan memiliki sifat Tuhan, maka mereka telah bertasyabbuh, telah meniru kaum Nasrani yang menganggap Nabi Isa anak Tuhan. Contohnya memang ada Ustaz umat Islam ini yang menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan, ya, jawabannya ada. Seperti misal, ya, memiliki keyakinan Nabi Muhammad yang telah wafat itu seolah masih bisa mengetahui keadaan umatnya yang masih hidup sekarang di dunia. Ya, berarti menganggap Nabi Muhammad ya bisa maha tahu dan bisa mengendalikan umatnya yang masih hidup di dunia. Itu termasuk sikap berlebihan dan itu bisa sampai menganggap Nabi itu Tuhan. Ya. Di antara bentuk mengkultuskan Nabi Muhammad SAW, ya dari perilaku orang-orang yang Nasrani, ya, itu di antaranya adalah mereka datang ke kuburan Rasul untuk minta agar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan doa-doa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini pun bentuk berlebihan dalam mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama menekankan bahwa rukun dari syahadat Muhammad Rasulullah itu pertama dia adalah Rasul Allah, ya, yang dia bukan manusia biasa, dia utusan Allah Subhanahu Wa Taala yang tadi harus kita ini segala macam pada 5 poin yang kita sebutkan tadi. Yang kedua dia adalah Abdullah, hambanya Allah, dia manusia. Tidak memiliki sifat ketuhanan sama sekali dan tidak boleh berlebihan dalam memujinya sehingga menempatkan dia memiliki hak Tuhan sama sekali. Ya. Dan ini yang menjadi pondasi kita dalam apa? Dalam berislam dengan dua kalimat syahadat kita. Dengan dua kalimat syahadat kita. Ya. Seseorang yang kemudian menyembah Allah tapi tidak meyakini Rasul Muhammad Rasulullah SAW, maka dia tidak disebut hambanya Allah, bukan disebut muslim, tetap dihukumi kafir. Ya, apalagi kalau sampai menganggap Muhammad memiliki sifat Tuhan seperti ya Nasrani menganggap Isa sebagai anaknya Tuhan, son of the God dan seterusnya. Ya, itu barangkali ibu-ibu ya materi kita pada hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Oh ini ya. Tadi yang Zoom ini ya, Umu Ilham ya. Ya, Umu Ilham tadi ya, yang Zoom ya. Hadiahnya sudah ke sana ya. Ini kita buka sesi tanya jawab saja. Kalau ada ya. Iya, ini pertanyaan mewakili kita semua nih sebenarnya. Bagaimana cara memberi pengertian kepada keluarga yang masih melakukan amalan yang tidak dicontohkan Rasulullah SAW seperti yang masih banyak dilakukan di perkampungan, ya, nggak di perkampungan, di kota juga sama, di perkotaan banyak, tidak di kampung saja. Dengan dasar kata mereka sudah menjadi budaya bagi mereka, sudah turun temurun ya, gitu melakukan amal tersebut.
Yang pertama, kita berdoa ya semoga Allah berikan mereka hidayah sunnah, itu yang pertama ya. Karena secara umum ya tadi mereka melakukan karena tidak tahu, hanya ikut-ikutan tradisi ya turun-temurun tadi. Itu satu. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita sendiri memberikan contoh. Memberikan contoh untuk tidak ikut-ikutan. Tidak ikut-ikutan pada acara yang ada tersebut. Dengan resiko kita dibegitukan. Mungkin dianggap aneh, dianggap aliran naon dia teh gitu kan. Biasa nama orang teh kieu, ari maneh we beda sorangan. Nah, itu sabar. Ya, dakwah itu butuh sabar. Dari kita coba ini ya, dari pengalaman saya berdakwah ya di keluarga misalnya, baik keluarga saya maupun keluarga istri saya membahasakan begini. Ketika mereka nanya ya, wah ya teh, wah nah istri saya. Kenapa kamu teh ini teh tekenging gitu tekenging gitu teh. Gitu. Alhamdulillah nanya gitu. Karena saya kan nggak ikut-ikutan sama istri saya dengan kebiasaan di kampung. Ini kampung betul ya di Ciamis. Saya bilang, wah begini wah, saya nih wah kan sedang belajar, saya bilang. Itu. Saya belajar Al-Quran, saya belajar hadis, dan memang nggak ada hadisnya awalnya teh, gitu. Tapi yang saya pelajari begini, yang saya pelajari emang begitu. Jadi ini ya apa yang sudah saya ketahui, ya saya amalkan lah dikit-dikit. Wah, saya bilang, kan saya kan udah tahu, masa nggak saya amalkan. Nah gitu aja. Saya nggak menyalah-nyalahkan apa yang dia lakukan. Karena kalau sudah kita bahasanya menyerang, menyalahkan, orang sudah nangkis dulu, pasang tameng dulu kan gitu kan, dan balik menyerang. Udah nangkis, balik nyerang deh. Akhirnya pas saya dan bisa membuat hubungan kekeluargaan menjadi renggang, senggang, dan tegang. Ya, gitu. Jadi kita berusaha untuk menjelaskan apa yang kita pahami. Kalau yang saya pahami sih dari saya belajar begini, begini. Nah kalau yang nggak ada hadisnya, saya nyebutnya nggak ada hadis. Saya kalau saya pelajari kalau nggak ada hadis, saya nggak berani mengerjakan, khawatir salah. Tapi kalau ada hadis saya mengerjakan. Gitu. Itu saja. Saya nggak bilang hari kamu hadisnya ayat itu. Nggak begitu saya. Saya berusaha untuk tidak menyerang. Kalau saya mah begini, gitu aja. Jadi kita harus jelaskan siapa diri kita dan jangan dan berusaha untuk apa ya? Ada perasaan kita, aduh nggak enak gitu ya. Nggak enak, tenak kita jadi jadikan agama bu. Tampakkan diri kita sejak awal. Sejak awal saya menikah, saya di keluarga saya, di keluarga istri saya, itu saya sudah tampakkan siapa diri saya sebenarnya. Mereka kurang respect, mereka nggak suka, ya sabar. Nama juga dakwah. Nama juga dakwah. Rasul SAW, ya, dianggap memecah belah keluarga, memecah belah masyarakat dengan dakwahnya. Ya, maka ya kita ya sabar. Selama yang kita sampaikan itu baik-baik dan kita jelaskan alasan kita. Mereka menerima dan tidak menerima itu bukan urusan kita, itu urusan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu udah berapa langkah tuh? Satu tadi apa? Satu tadi apa? Pertama berdoa. Yang kedua, tidak mengikuti apa yang mereka kerjakan. Yang ketiga, kita jelaskan alasan mengapa kita begini gitu loh. Yang keempat, sering-sering gue mere duit. Ngasih hadiah maksud saya. Itu termasuk yang jitu. Itu berdakwah. Sering ngasih hadiah. Ya, kalau misalnya teh dari luar kota datang ke Bandung, tak diokosan ke orang. Kalau sakit teh kita kunjungi gitu kan kalau dia sakit gitu. Kita bantu urusan dunianya gitu kan. Nah, jadi dia merasa berarti karena ya orang awam tuh merasa kita beragama teh benar namun akhlak kita teh bagus. Betul. Dan di antara akhlak bagus teh murah senyum, mere duit. Nah, itu. Murah senyum, mere duit. Senyum, mere duit tara gitu. Gitu kan. Mere duit tapi baik wae. Nah, gitu kan.
Nah, itu 2M itu. Apa 2M tadi? Murah senyum, mere duit. Maksudnya itu strategi dakwah. Subhanallah. Rasulullah sampai demikian, tahadu tahabu, kan salinglah kalian memberikan hadiah, kalian akan saling mencintai. Ya, paling tidak ya mereka melihat, oh ya bener ya teh agama nanti. Jadi nggak alam teh saya. Nah, jadi orang awam itu melihat kita beragama dianggap benar karena kita apa berakhlak bagus. Jangan sampai kerudung lebar, kalau ngomong di cadaran, tapi ngomong omongannya lidahnya, nyeri hati orang teh. Gitu kan? Itu orang karena apa? Karena sering melihat beragama bagus itu dari akhlak. Kalau pakaian sudah bagus, sempurnakan berikutnya. Apa disebut nanti inner beauty apa namanya? Entah gitu, ya. Dong di skincare kan udah bagus, ya. Inner beauty atau berikut namanya udah skincare mah. Saya kira itu ya. Doa, kemudian tidak ikut-ikutan, kemudian jelaskan siapa diri kita tanpa harus menyerang dan mengomentari apa yang mereka lakukan. Yang keempat, sering silaturahim, ya, murah senyum dan kasih hadiah, ya, gitu. Mere duit ya. Kemudian berikutnya nih pertanyaan. Jika kita sudah berniat berpuasa sunnah, namun di pagi hari lupa dan sarapan sampai kenyang, alhamdulillah rezeki ini. Tapi udah niat ya, yang berpuasa ya. Rezeki itu. Ya, maka kata Nabi SAW secara makna, barang siapa yang berpuasa, kemudian dia lupa, fa'akala, lalu kemudian dia makan, wa innahu atamallahu wasaqahu, maksudnya orang itu sudah dikasih makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah puasa kita batal? Enggak, lanjutkan saja. Kalau sudah berniat berpuasa di sebelumnya ya, sudah berpuasa, kemudian pagi hari lupa, maka dia teruskan puasanya ya, dan tidak batal insyaallah. Ya. Pertanyaan terakhir. Bagaimana sikap kita jika tradisi di keluarga masih suka ziarah ke kuburan wali? Wali kuburan wali ya. Kadang di waktu terdesak hanya bisa, kadang di waktu terdesak hanya bisa diam, tapi tetap ikut karena menghindari konflik dengan kakak yang lumayan keras. Iya, ya kalau dia keras kita tegas. Diam weh. Ya, bari cicing mah. Gitu. Jadi kita harus punya sikap bahwa kita nggak akan ikut gitu. Punya sikap ya, tapi tanpa kita harus keras gitu kan. Seperti itu. Ya. Dan sangat baik bila kita hafal hadisnya. Misalnya bila kita ke kakak, Kak, ada hadis Nabi nih, ini saya kan sedang belajar. Mau saya praktekkan nih, tadi yang saya bilang tadi ya. Saya kan sedang belajar nih, mau saya praktekkan. Nabi bersabda, la tusyaddu rihal ila salasah masajid. Tidak boleh kita bersungguh-sungguh untuk ziarah ke tempat yang diyakini ibadah kecuali 3 masjid aja. Masjidil Hadza, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Tempat yang lain dengan ibadah pada kayaknya orang teh bersungguh-sungguh teh gitu. Ini pendapat saya dan yang saya pelajari. Jadi pun wae lamun agama tengiringan, nah itu harus tegas dan harus berani berbeda. Kalau dicarikan mah sabar weh, kalau dicarikan wungkul bah. Dan Nabi mah sampai dilempar kepalanya mah dengan apa pakai kotoran kok. Beliau diusir dan mau dibunuh kok. Kita belum apa-apa, baru disentak aja kita udah keok gitu. Jangan dong. Harus kuat. Dan jangan terlalu kita pakai baper gitu ya, pakai nggak enak. Saya bilang tadi, nggak enak jangan dijadikan agama. Nggak enak jangan dijadikan agama, nggak enak ah. Sekarang pertanyaannya konflik apa? Kalau dia misalnya ngomong segala macam ya sabar aja. Dia sampai marah-marah musik segala macam sabar weh. Nanti pas dia lagi tenang datang deui, gitu kan kasih hadiah deui gitu ta. Betul. Ini kita praktekkan masalahnya. Praktekkan. Jadi jangan terlalu khawatir ya dengan
emosi yang muncul dari keluarga kita, sabar aja. Kita diamkan mulut mereka dengan duit, misalnya gitu contohnya. Kasih hadiah, terus silaturahim. Sabar aja. Nggak enak, memang nggak enak. Itulah dakwah. Tapi yang penting kita istiqomah. Sugan satu waktu dengan doa kita, Allah bukakan hati dia. Ini adik saya kuatnya pempagaya tidak keyakinan. Nah, sini pelajarin teh. Suatu saat mungkin dia berubah. Karena melihat kita istiqomah. Tapi kalau kita nggak istiqomah, akhirnya dia nggak melihat kita punya suatu prinsip dalam beragama. Dan tidak menarik kalau nggak ada prinsip itu. Nggak ada identitas itu nggak menarik. Ya, kalau jualan kan perlu ada logo tuh supaya ada identitas kan, supaya ada diferensiasi gitu kan, menarik itu. Maka biarkan ya dakwah kita tuh menarik dan sikap kita yang teguh, kukuh berlapis, kemauan yang kuat. Itu saran saya, istiqomah. Mulai dari sekarang, kalau kita sekarang tidak istiqomah dengan siapapun, termasuk keluarga kita, kapan lagi kita istiqomah? Kalau nggak sekarang. Kalau sekarang nurut, nanti 10 tahun, 20 tahun juga tetap akan nurut. Kalau nggak enak, dianggap jadi agama. Ada konflik, sabar aja. Sampaikan aja apa adanya. Ya, ya seperti itu. Yang penting kalau lebaran kita tetap main gitu kan. Kalau misalnya dia sakit kita kunjungi, biasalah. Ya beda pemahaman tuh hal yang lumrah. Yang penting kita sikapnya baik-baik saja, ucapan kita juga tidak kasar-kasar. Dia kasar sabar. Kalau dianya kasar kita sabar. Ya seperti itu. Ini saran saya ya, istiqomah, istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu mahal. Ya istiqomah itu mahal dan harus diperjuangkan. Dan berjuangnya sekarang mumpung masih hidup di dunia. Kalau udah mati, istiqomah udah nggak ada manfaat. Ya, itu saran saya ya. Demikian barangkali yang bisa kita kaji pada hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari berbagai macam keburukan baik di dunia maupun akhirat dan membukakan kepada kita berbagai macam kebaikan dan menjadikan kebaikan itu bisa kita kerjakan dan diterima olehnya. Amin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.